Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bang Ruslan selaku materi pada pengajian rutin Ramadan pada pagi hari ini serta peserta yang telah hadir dalam Zoom meeting. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dan bergabung dalam Zoom meeting untuk mengadakan kegiatan pengajian rutin Ramadan dengan tema seri 3 kisah wanita-wanita terbaik dalam sejarah Islam, yakni Maryam binti Imran sebagai teladan mulia wanita pilihan. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamnya seperti sekarang ini. Selanjutnya seperti biasa, pengajian rutin Ramadan yang diadakan sebelum-sebelumnya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan atau menyimak materi langsung oleh dari Bang Ruslan selaku pemateri, kemudian nanti juga ada diskusi serta tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Bisa disiapkan baik di kolom komentar maupun nanti secara langsung untuk berdiskusi. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Bang Ruslan untuk menyampaikan materi. Kepada Bang Ruslan, dipersilakan. Cek suara saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsusul qasasal alakum yatafakkarun amma ba'd. Rekan-rekan semua yang saya hormati, selamat pagi. Pimpinan UHAMKA, pimpinan dormitori, orang tua kami. Juga di sini ada sahabat saya nih, Himawan Barki. Mudah-mudahan sehat bro ya. Juga semua keluarga besar Rusunawa UHAMKA. Kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat amanah untuk menjadi pemantik teman-teman sekalian di seri wanita-wanita pilihan ya. Jadi saya tidak ada maksud kemudian nanti menggurui gitu ya, atau tidak ada maksud untuk mengajari etik berenang lah, kurang lebih begitu ya. Jadi saya pikir kisah tentang Maryam ini sudah sering kita dengar gitu. Jadi nanti saya hanya sekilas saja sebagai pemantik, nanti selebihnya kita bisa diskusi. Kak Isti atau operator boleh digeser. Slide-nya. Sudah terlihat belum ya, Bang? Kalau di saya belum bergeser, tapi udah kelihatan. Digeser maksudnya di scroll. Nah, ini saya izin menyampaikan dulu, ini penting nih teman-teman. Harusnya ini di awal ya kita sampaikan. Memang saya melihat program pengajian subuh ini asrama paling tidak mencegah kita untuk tidak tidur setelah sholat subuh gitu. Kenapa begitu? Ternyata tidur setelah sholat subuh atau di waktu pagi ini
sangat berbahaya untuk kesehatan begitu. Dikutip dari Halo Dokter ya, di situ juga dikonfirmasi oleh dokternya bahwa kurang lebih ada sekitar 7 bahaya tidur setelah sholat subuh, seperti diabetes, kemudian obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, mudah lupa gitu ya, sulit berpikir dan berkonsentrasi. Ini kalau tidur pagi suka puyeng tuh ya. Depresi juga menyebabkan kanker gitu ya. Ya kalau teman-teman kurang percaya nanti bisa dicek ya, sumbernya ada tuh di bawah. Kemudian dalam Islam juga jelas dikatakan, misalnya kata Muhammad ya, dalam sabdanya mengatakan, ya Allah berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari. Ya. Artinya memang dengan kata lain, kalau kita kemudian tidur ya di pagi hari, keberkahan itu bisa jadi kemudian jauh dari kita gitu. Kemudian Ahmad dan Baihaqi juga meriwayatkan tidur pagi itu menghalangi datangnya rezeki. Ya. Atau misalnya ada Ibnu Qayyim ya mengatakan bahwa tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan. Kenapa begitu? Karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga ataupun beraktivitas seperti itu. Nah, jadi teman-teman paling tidak dengan kajian rutin subuh kita berusaha ya untuk kita tidak tidur setelah sholat subuh gitu. Karena memang tidur setelah subuh itu tadi ya sangat berbahaya seperti itu. Pun yang sekarang nih yang sedang mungkin sudah bermesraan dengan bantalnya masing-masing gitu. Sebaiknya dicegah dulu gitu ya. Mungkin hari ini nggak kerasa tapi beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun ke depan mungkin nanti akan terlihat dampaknya. Lanjut ke istri. Nah, saya mulai ya dari artikel yang ditulis oleh Halimi Juhdi, kurang lebih begini bahasanya. Maryam ini satu-satunya perempuan suci yang berada di muka bumi ini. Dan termasuk perempuan terbaik sepanjang sejarah manusia. Namanya bukan legenda, kisahnya bukan dongeng, keistimewaannya bukan khurafat. Mengagumkan, bukan memuja buta. Ia adalah seorang hamba Allah yang sangat dekat dengan Tuhannya. Dia bukan bidadari, bukan pula orang sakti. Ia perempuan biasa seperti perempuan lainnya di muka bumi. Tapi Allah memberikan keistimewaan suci. Sosok teladan sepanjang zaman. Namanya diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran. Dan namanya tersebar di dalam sebanyak 34 kali. Ya, dialah Maryam binti Imran. Gitu ya. Kalau kita dengar gitu ya manusia-manusia yang lahir di muka bumi, saya coba kasih kuis nih. Coba Imawan Iqmal, di dunia ini siapa yang tidak punya bapak dan ibu? Iya Pak, ini suaranya kurang jelas dari restu. Jelas, jelas. Saya ini kuis kecil-kecilan. Manusia yang tidak punya ayah dan ibu siapa? Nabi Allah Adam Pak. Oke, Nabi Adam. eh Bang Angga mungkin. Halo Bang Angga ada? Atau Citra? Citra. Restu Pak. Coba saya tanya Citra dulu. Citra, manusia yang tidak punya
tidak punya ayah gitu. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Coba Rafidah, manusia yang tidak punya ibu. Siapa? Ada yang tahu manusia yang tidak punya ibu? Tidak ada, Pak. Yakin tidak ada. Restu, manusia yang tidak punya ibu ini bisa jadi tebak-tebakan Islam ini. Ada yang tahu? Ya saya tanya, Hawa ya. Punya ibu nggak Hawa? Enggak ya? Enggak, Pak. Nah, saya tapi nggak tahu ya apakah Adam itu termasuk ayahnya atau bukan gitu ya. Karena menurut beberapa riwayat katanya Hawa itu dari rusuk Adam ya, seperti itu. Atau Adam sekaligus ibunya gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Nah, tadi yang dikatakan oleh teman-teman, Maryam ini dia nggak punya ayah. Jadi dia lahir tanpa sosok ayah. Makanya bahasa di situ adalah perempuan suci gitu ya. Jadi dia nggak pernah disentuh sama laki-laki gitu ya. Selama baliknya dia. Tapi kemudian dia diberikan apa ya bahasanya ya, kejadian luar biasa gitu dan dia bisa mengandung seperti itu. Makanya nanti fitnah di mana-mana gitu. Karena kalau kita pakai logika sekarang memang nggak bakal masuk akal. Ini mana ada gitu manusia lahir tanpa ayah gitu. Memang dia seperti apa? Apakah seperti bakteri misalnya membelah diri atau bagaimana kan begitu. Kemudian di paragraf akhir kita lihat Maryam ini satu-satunya wanita yang menjadi nama ya, nama surah ya. Kalau nanti dicek teman-teman apakah ada nama surah lagi gitu ya dengan sosok perempuan. Bahkan namanya disebut 34 kali gitu dalam Al-Quran. Ini luar biasa begitu. Jaminan masuk surga, pemimpin muslimah di surga itu kan Fatimah. Tapi Fatimah ada nggak namanya di Al-Quran gitu ya? Kalaupun ada, seberapa banyak? Kemudian Khadijah. Khadijah itu disebutnya itu apa ya? Ummul Mukminin ya. Ibunya orang-orang mukmin gitu. Atau perempuan pertama gitu yang masuk Islam, istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Aisyah saja sampai cemburu begitu. Ada nggak namanya di Al-Quran? Kalau ada berapa banyak gitu? Ini bukan bermaksud membanding-bandingkan ya, tapi sebagai bahasanya melihat bahwa Maryam ini sangat luar biasa istimewa seperti itu. Lanjut Kak Isti. Iqmal bocor, Iqmal. Mal suara, Mal. Oke. Umurnya 56 tahun ya. Kemudian kalau kita lihat silsilahnya, ayahnya itu Ali Imran bin Matsan. Sampai kalau kita lihat ke bawah, bahwa Maryam ini keturunan Nabi Sulaiman ya, dan Nabi Daud. Kemudian ibunya Hannah binti Fakudo, beliau adalah saudari dari istri Nabi Zakaria. Tempat lahirnya di Nasirah Arab ya, Nazaret. Kemudian kita kenal hari ini Palestina seperti itu. Dan makamnya itu ada di sekitar Gunung Tur ya seperti itu. Lanjut Kak, kita percepat.
Nah, kelahiran Maryam lama tidak memiliki anak, ya itu disebut akhir, tetapi mereka itu maksudnya orang tuanya ya, Imron dan Hana, sabar dan tetap beriman. Keduanya sangat berkeinginan memiliki keturunan yang juga soleh atau soleh. Kemudian ia berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Nah, ini diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 35, kurang lebih doanya begini. Ingatlah ketika istri Imron berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar ya, kepada Engkau, anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi istrinya Imron ini sudah sudah lama mendambakan seorang anak begitu. Sampai-sampai dia berdoa sekaligus bernazar kalau misalnya nanti diberikan keturunan, mudah-mudahan keturunannya soleh-solehah seperti itu. Kemudian nanti akan dikhidmatkan anaknya itu di Baitul Maqdis gitu. Jadi Maryam ini sejak kecil sudah diamankan lah bahasanya gitu ya, di Baitul Maqdis. Disucikan di sana gitu ya. Hari-harinya ibadah seperti itu. Kemudian para penjaga gitu, ulama-ulama yang ada di sekitar situ sebenarnya berebut gitu ya. Berebut siapa yang kemudian mau mengasuhnya gitu. Kayak semacam bikin undian seperti itu dan qadarullah keluarlah nama Zakaria gitu ya sebagai pengasuh. Lanjut ke Isti. Nah ini ya, Zakaria dalam sejarah adalah seorang yang berkepribadian soleh, taat beribadah dan memegang teguh ketauhidan. Zakaria yang mengasuh Maryam dan termasuk kerabat dekatnya. Walau dalam beberapa tafsir Al-Quran ada perbedaan, ada yang menyebutnya Zakaria adalah paman, ada juga yang menyebutnya Zakaria adalah paman dari bapaknya gitu ya. Jadi paman dari ibu atau paman dari bapak itu ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi yang pasti Zakaria ini salah satu kerabatnya juga. Gitu. Lanjut Kak. Kisah Maryam dalam surat Maryam ayat 18. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dengan menampakkan diri seorang laki-laki dengan bentuk yang sempurna. Maryam terkejut karena ia tidak pernah menemui laki-laki atau ditemui seorang laki-laki kecuali Zakaria, gitu ya. Jadi masih kuncinya suci tadi ya. Jadi ketika ada laki-laki itu dia kaget gitu. Karena selama ini yang dia lihat hanya Zakaria seperti itu. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Ia minta perlindungan kepada Allah agar tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Ternyata yang datang adalah utusan Allah. Untuk memberi kabar gembira ialah Jibril ya. Jadi laki-laki yang terlihat sempurna tadi itu ternyata adalah Jibril. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi ketika Maryam ini mengandung seperti itu, fitnah mulai menyebar gitu ya di mana-mana. Ya kalau kita nggak membayangkan keajaiban gitu ya atau semacam mukjizat dari Allah atau karomah dari Allah, ya kita juga mungkin akan bertanya-tanya gitu siapa bapaknya gitu. Ini kan orang tuanya terkenal saleh gitu ya. Kok bisa anaknya mengandung gitu ya tanpa menikah begitu. Jadi fitnah itu menurut saya kalau hari ini wajar keadaannya begitu. Tapi tentu ya dalam bahasa kenabian, bahasa keistimewaan bagi hamba-hamba yang soleh, cara untuk menggapai itu ya dengan iman. Kalau dengan akal tidak akan tembus. Karena ya normalnya
manusia gitu ya melahirkan ya ada sepasang suami istri begitu. Ada sosok laki-laki, perempuan yang dua-duanya subur seperti itu. Dan akhirnya bisa membuahi kan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi fitnah di mana-mana gitu. Bahkan Maryam udah nggak sanggup gitu tinggal di sekitar Masjidil Aqsa gitu. Akhirnya dia mengasingkan diri gitu. Lanjut ke Isti. Nah, kelahiran Nabi Isa. Teman-teman bisa dilacak ya di surat Maryam itu kisahnya cukup jelas ya dari ayat 21 sampai 35, teman-teman bisa cek ya. Itu kisah kelahiran Nabi Isa. Maryam itu sempat pesimis gitu ya. Jadi ketimbang dia mendapatkan ujian yang lebih besar gitu, dia bahkan berharap dicabut aja nyawanya begitu sama Allah, karena mungkin itu lebih baik. Tapi kemudian selalu dikuatkan ya melalui Jibril. Bahkan ketika Maryam sedang kehausan sekalipun begitu, Allah kasih petunjuk, Allah kasih pertolongan gitu ya. Di tengah gurun pasir itu yang panas ya, dengan satu gerakan tumit kaki begitu, tiba-tiba keluar air. Kemudian Maryam juga kelaparan gitu, ada pohon kurma digesek-gesek gitu ya tangannya sedikit. Atau kalau kita mah didorong-dorong begitu ya, kayak tangan lah kurang lebih. Tiba-tiba kurma berjatuhan seperti itu. Dan Allah menyuruhnya untuk menghilangkan dahaga dengan air tadi dan menghilangkan laparnya dengan kurma yang tadi berjatuhan seperti itu. Lanjut ke Isti. Nah, ini keistimewaan. Saya tidak banyak bikin slide-nya ya. Tapi nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Satu-satunya perempuan yang menjadi nama surah dalam Al-Quran. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian berasal dari keturunan yang terjaga dan ia dijaga oleh Allah dan melahirkan putra pilihan Nabi Isa dan berasal dari keluarga pilihan juga. Ada ya, Zakaria dan seterusnya. Kemudian ia digolongkan dengan laki-laki dalam keistimewaannya gitu ya. Artinya kalau selama ini gitu ya yang selalu mencuat namanya orang-orang istimewa itu kan kebanyakan laki-laki begitu ya. Kalau kita kenal nabi-nabi begitu sampai sekarang, misalnya dari jumlahnya yang ribuan, Rasul 113, kemudian nabi atau rasul yang wajib diketahui itu ada 25. Itu kan hampir semua laki-laki gitu ya. Saya belum pernah mendengar ada nabi perempuan gitu. Tapi Maryam ini saking istimewanya ya, derajatnya mulia ini bisa sejajar gitu dengan laki-laki yang selama ini berderetan nama-namanya seperti itu, khususnya para nabi. Kemudian di antara wanita terbaik sepanjang zaman, kita tahu ya ada beberapa wanita terbaik yang disebutkan oleh Muhammad seperti Fatimah, ya anaknya, kita kenal istri Ali, kemudian Khadijah, ya istri Nabi Muhammad, kemudian ada istrinya Fir'aun, Asiyah ya. Kemudian yaitu tadi Maryam tadi. Ini nama-nama wanita-wanita muslimah yang dijamin masuk surga ya, salah satunya Maryam ini. Kemudian ia di antara perempuan yang dipilih Allah untuk menjalankan amanah besar. Tadi ya menjaga bayi Nabi Isa itu ya. Itu kan amanah yang luar biasa besar. Bahkan ketika Isa itu lahir, Allah itu meminta untuk kembali gitu. Silakan Maryam kamu kembali gitu ke tempatmu. Kota Arslin kalau nggak salah gitu ya namanya. Dan kata Allah, kamu berpuasa bicara. Jadi disuruh diam.
Jadi teman-teman pelajaran ya bahwa ketika ada banyak orang yang menghujat kita, tidak suka sama kita, salah satu opsi yang paling penting dan ini diajarkan oleh Allah ya, itu diam gitu ya. Diam saja gitu ya. Karena diam itu pada kesempatan tertentu ya lebih penting gitu ketimbang kita banyak bicara gitu ya. Atau kata-kata kita menyakiti orang. Kata Allah, kamu diam saja, kamu puasa diam. Jadi ketika dipertanyakan gitu ya, ketika balik ke tempatnya itu banyak keluarga yang bertanyakan, siapa bapaknya gitu ya, dari mana itu anak lahir gitu tanpa ayah, kapan kamu berzina dan seterusnya. Akhirnya kata Allah, nanti biar anak itu ya, anak ini yang berbicara gitu. Jadi ibunya diam hanya memberikan isyarat ketika ditanya, lalu Isa ya yang dalam masih bayi itu yang kemudian berbicara. Bagi orang yang tidak beriman gitu ya, yang kesal, yang benci sama Maryam, itu mereka kaget luar biasa. Kayak ketakutan gitu ya. Tapi bagi orang yang beriman gitu, yakin bahwa Maryam ini wanita soleha gitu, mereka justru bangga dan tersenyum, bahagia seperti itu. Kemudian seorang anak yang dinisbatkan kepada seorang ibu, Maryam gitu. Tadi ya, Isa tadi. Lanjut ke Isti, kalau nggak salah ada 2 slide. Nah ini hikmah dan teladan ya. Jadi memang mungkin semua orang bisa ya bercerita tentang sejarah gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa mengajarkan sejarah. Jadi sejarah itu bukan kumpulan cerita yang kemudian kita ceritakan ke orang. Enggak, lebih dari itu. Sejarah punya kriteria. Salah satunya dia itu harus penting. Dia itu harus bermakna seperti itu. Nah, makanya saya catat nih beberapa hikmah ya atau keteladanan yang bisa kita ambil untuk kemudian kita bisa inspirasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa kita implementasikan, bisa kita pakai lah kurang lebih begitu. Pertama, Maryam ini menjaga kehormatan dirinya serta kesuciannya dari segala yang merusak hubungannya dengan Allah. Kita kan misalnya remaja-remaja ini ya, kadang suka nggak bisa membendung gitu ya. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf, kita ada yang pacaran dan seterusnya. Jadi menjaga diri itu penting ya, daripada nanti kemudian kita menyesal di kemudian hari. Kemudian sabar dan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya dan melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya. Ya kadang kita suka berat ya menerima amanah itu, entah mungkin di HIMA, di IMM, BEM, di DPM gitu ya, di BEMU misalnya, atau menjadi pengurus asrama, atau menjadi santri asrama gitu. Itu kan semua adalah tanggung jawab ya. Tapi teman-teman, amanah itu tidak akan diberikan kepada pundak yang salah. Kata Allah, aku tidak akan menguji ya satu kaum di luar kemampuan kaum tersebut. Artinya memang masalah itu datang, Allah yakin kita bisa menyelesaikannya. Rumusnya begitu. Kalau kemudian kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, ya masalah itu tidak akan datang ke kita. Ya, pertanyaannya kan kita berani enggak gitu ya tabah menerima setiap apa yang Allah berikan ke kita. Ketiga, beribadah dengan sungguh-sungguh dan sabar melakukannya. Ya, kita hari ini enggak lama ya, tinggal berapa hari lagi Ramadan pergi. Pertanyaannya kan sudah berapa banyak gitu ya surah ayat Al-Quran yang kita baca. Sudah berapa kali kita bolong-bolong terawih gitu ya. Sudah berapa kali kita sholat subuhnya kebablasan, kesiangan karena setelah sahur tidur lagi misal. Gitu ya. Maryam itu terjaga teman-teman ibadah. Karena tinggalnya aja di Masjidil Aqsa gitu. Kemudian dia juga diasuh oleh seorang nabi gitu ya, Zakaria. Seperti itu. Nah mudah-mudahan kita bisa meneladani sosoknya. Kemudian Allah tidak membeda-bedakan hambanya dalam
memberi pahala dan kasih sayang, laki-laki dan perempuan sama gitu. Kita selalu berdebat gitu. Bahkan zaman Nabi itu ada wanita yang protes gitu. Bagaimana peluang kami gitu ya mendapatkan pahala kok tidak sebesar laki-laki, katanya kurang lebih begitu. Terus Nabi menjelaskan bahwa perempuan kalau misalnya kebiasaan hari-harinya baik begitu ya, misalnya Kak Isti hari-harinya membaca Al-Quran. Kemudian tiba masanya Kak Isti datang bulan begitu ya, haid. Nah, menurut riwayat, kalau kebiasaan baik itu hari-harinya dilakukan selama suci, ketika kamu datang bulan sekalipun gitu haid, pahala itu akan tetap mengalir. Ya, ada riwayat semacam itu, dan itu juga pernah saya dengar ya di ceramahnya Ustadz Adi Hidayat seperti itu. Nanti teman-teman bisa konfirmasi ya. Jadi memang posisi kita hari-hari ya, setiap detiknya berbuat baik. Teman-teman misalnya tidak memungkinkan untuk beribadah pada umumnya, misalnya kan kalau lagi datang bulan nggak sholat dulu gitu ya. Nah, itu pahalanya tetap ngalir. Atau yang sudah menikah misalnya. Laki-laki kan Jumatan. Ini istrinya atau kamu misalnya anak perempuan memberikan hidangan gitu ya untuk bapakmu yang pulang Jumatan, itu juga pahalanya besar. Kecuali di bulan puasa ya, karena batal. Maksudnya di hari-hari biasa. Kemudian doa senjata yang paling ampuh untuk menjaga diri dari segala bisikan-bisikan makhluk yang tampak dan tidak tampak. Jadi senjata umat muslim itu kan doa. Gitu ya. Doa. Teman-teman jangan gengsi berdoa, jangan malu berdoa. Karena Allah itu senang gitu ya, hambanya dekat. Senang hambanya suka mengadu. Curhatnya sama Allah gitu kalau perlu. Dengan sama yang lain seperti itu. Kemudian untuk menjadi terkenal tidak harus mengenalkan dirinya. Semakin dia menyimpan dirinya untuk kehormatannya, semakin Allah kenalkan pada yang hakikat di dunia, derajat dan lainnya. Gitu ya. Terkenal itu tidak mesti kamu tampil ya di media massa terus dan seterusnya. Kita berkutat dengan kesolehan gitu ya, layaknya manusia yang taat, itu juga akan diangkat derajatnya. Itu yang dilakukan oleh Maryam kan. Ya kan nggak show up kemudian ke masyarakat, enggak. Hari-harinya beribadah aja. Tapi kemudian suatu ketika diangkat derajat. Allah akan selalu memberikan kemudahan kepada hambanya jika ia selalu berusaha dan berdoa. Ya, itu hablum minallah, hablum minannas seperti itu. Jadi doa saja tidak cukup, kita harus berbarengi dengan usaha gitu. Kenapa begitu ya? Usaha itu bagian dari ikhtiar, sedangkan doa adalah bagian dari puncak ya, puncak dari ikhtiar itu. Kemudian sebagai orang tua, diantaranya ibu, dapat mengantarkan anak menuju seluruh tangga kesuksesan. Karena pendidikan dan pengasuhan yang baik, insya Allah juga akan memberikan kebaikan kepada generasinya. Hari ini lagi tren ya tentang wanita karir dan seterusnya. Prioritas seorang ibu yang memang mendidik anak. Terlepas dia bisa sambil bekerja dan seterusnya, ya silahkan. Tapi yang jadi prioritas adalah bagaimana seorang ibu, tak memungkiri seorang ayah juga ya, harus bisa mendidik anaknya. Karena dia aset dunia akhirat seperti itu. Mendidik anak untuk selalu mengenal Allah, karena mengenal Tuhan pertama kalinya akan selalu mengenal dalam setiap napas dan langkahnya gitu. Orang tua lah yang kemudian mengenalkan kita kepada Allah ya, kepada Tuhan. Mungkin teman-teman juga waktu kecil diajarkan kan, ikut ke masjid walaupun di masjidnya main-main gitu. Tapi itu kan proses pengenalan, mengenalkan. Dipakein kerudung gitu walaupun anak-anak mungkin nggak tahu buat apa, tapi itu kan proses. Gitu. Dikenalkan. Jangan sampai yang mengenalkan semua itu diserahkan kepada guru ngaji gitu ya. Pada guru PAUD, guru TK dan seterusnya. Kalau bisa gitu ya, yang pertama itu ya orang tuanya. Kemudian semakin kuat menjaga dirinya, semakin berhasil untuk menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Dan juga sukses menghadapi segala keburukan dunia. Nah ini juga teman-teman penting ya. Menjaga diri gitu. Kita kan di dunia menjaga diri masing-masing ya. Kalau kemudian diri kita sendiri tidak bisa dan
tidak berhasil dijaga gitu, siapa yang mau menjaga? Pada akhirnya kan kita juga akan berpisah dengan orang tua, dengan saudara dan seterusnya. Tapi proses menjaga diri itu harus tetap dilakukan. Lanjut Kak Isti, ada satu slide lagi. Nah, iffah ya, itu menjaga diri dari yang tidak halal baginya, menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan mahram. Ini teman-teman, ini nasihat ya, tentu bukan untuk menggurui, tapi ini nasihat yang ada yang bisa kita ambil. Kemudian menjaga pergaulan dirinya, dia lebih sering melakukan hubungan peribadatan kepada Allah. Membenarkan kalimat Allah, mendidik anaknya secara baik, ketabahannya gitu ya ketika dia difitnah, diusir gitu. Kan oleh beberapa golongan Maryam itu beda-beda ya dilihat. Kalau kata orang Yahudi, Maryam itu ya wanita pezina gitu. Kalau kata orang Nasrani misalnya, ya Maryam itu kemudian yang melahirkan Yesus gitu. Kalau bagi umat Islam ya Maryam itu wanita soleha yang melahirkan seorang nabi bernama Isa alaihissalam. Kemudian lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik dan dapat menciptakan generasi dan keturunan yang baik pula. Saya jadi teringat konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kan ada istilahnya trisentra pendidikan ya. Bahwa pendidikan itu ada 3 gitu tempatnya, ada di rumah, di sekolah atau di kampus bagi yang sudah kuliah, satu lagi di lingkungan masyarakat mungkin. Jadi teman-teman tuh dibentuk dari 3 tempat itu ya. Jadi jangan menyalahkan sekolah terus gitu, bisa jadi ada yang keliru di rumah, atau jangan menyalahkan di rumah terus gitu, bisa jadi ada yang keliru di lingkungan sosialnya gitu. Jadi memang kita harus menjaga diri, kalau perlu menjaga orang lain gitu, supaya bisa lahir generasi-generasi keturunan-keturunan terbaik. Menjaga keturunan dan memilih pasangan yang baik dan melahirkan generasi yang baik juga. Gitu ya. Ini mungkin terlalu jauh ya, tapi sepertinya ada semester-semester atas juga di sini. Kesabaran akan membawa pada kemuliaan dan kesuksesan. Jelas ya. Kita tugasnya kan ikhtiar ya. Sabar itu kita. Kalau perkara hasil itu otoritas Allah. Hasil itu urusan Allah gitu. Kita jangan menuntut hasil gitu. Kita lakukan adalah ikhtiar sebaik-baiknya, berusaha sebaik-baiknya. Buya Hamka juga pernah bilang tugas kita itu bukan untuk berhasil, tapi tugas kita adalah untuk berusaha. Kenapa begitu? Karena dengan berusaha kita akan tahu caranya berhasil. Kemudian keinginan manusia belum tentu keinginan Allah, maka memasrahkan diri kepada kehendak Allah akan menjadikan pilihan yang terbaik. Kan Maryam inginnya yang enggak hamil kan di awal begitu. Dia takut difitnah dan seterusnya. Itu kalau bicara keinginan Maryam. Tapi kemudian kehendak Allah ternyata yang lebih baik. Melalui dia lahirnya sosok Nabi yang mulia bernama Isa alaihissalam. Ketaatan, tawakal, ikhlas, dan berbaik sangka merupakan kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Teman-teman ini memang akan terkesan sangat transenden sekali ya, tapi ya ini bekal hidup. Hidup di dunia itu kan kayak singgah saja gitu. Kalau kamu misalnya tujuannya ke Bandung, ya mungkin di dunia itu ya hanya singgah saja di halte misalnya sambil nunggu bis, nunggu kereta. Itu kan lamanya di Bandung. Kan menurut ulama, kita itu hari ini sebenarnya sedang bermimpi. Hidup yang sebenarnya itu ya hidup di alam akhirat itu. Jembatan ke sana apa? Kematian. Terakhir, optimisme akan selalu tumbuh ya jika ia selalu melihat kesuksesan orang lain. Namun, keyakinan akan Tuhan akan selalu menumbuhkan optimisme yang terus-menerus. Maksudnya begini. Untuk mencari inspirasi mungkin kita bisa melihat ya, kesuksesan orang lain. Tapi itu biasanya nggak bertahan lama gitu ya. Kita lupa orang tersebut atau orang tersebut kemudian
misalnya bangkrut dan seterusnya, akhirnya kita hilang optimisme kita. Tapi kalau optimisme itu disandarkan kepada Allah itu lebih lama, lebih awet begitu. Optimisnya akan terus menerus. Gitu. Isti masih ada, sepertinya habis. Oh, itu teman-teman tentang Maryam binti Imran, teladan mulia, wanita pilihan, dan mudah-mudahan bisa menambah referensi kita untuk bisa diskusi di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Isti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab dan diskusi bagi abang-abang dan kakak-kakak serta teman-teman yang ingin bertanya. Boleh raise hand terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Bagaimana, mungkin ada yang ingin didiskusikan? Oke, mungkin Bang Ruslan, sepertinya para peserta pengajian rutin Ramadan pada pagi hari ini sudah paham gitu setelah mendapatkan penyampaian materi dari Abang. Jika mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh mungkin ya Bang langsung ke closing statement. Tunggu aja dulu Kak Isti, ini masih pagi, pada tidur ya. Gak tahu ada. Sepertinya banyak yang salah dari saya gitu, mau dibenarkan. Ya, sepertinya sudah ada Bang yang raise hand dari Iqmal. Mungkin Iqmal boleh langsung nyalakan kuantang suaranya buat bertanya. Terima kasih Kak Isti. Ya memang harus sabar Kak Isti, jangan buru-buru. Ruslan, sebenarnya Iqmal punya pertanyaan. Ini sampingnya pakai headset dulu mungkin Iqmal. Iqmal punya pertanyaan Pak Ruslan. Sebenarnya ini kayaknya terlalu jauh ya, tapi Iqmal mau nanya sebenarnya. Kalau tadi kan dijelasin di Al-Quran tentang kelahiran Nabi Isa. Mohon maaf Pak, di Injil ada nggak dia ngejelasin soal kelahiran Nabi Isa? Yang nanti kan itu sebelum hadirnya Al-Quran, orang-orang yang berpegang teguh dengan keimanannya dari Injil, dijelaskan tentang kelahirannya Isa alaihissalam. Tuh. Dan juga menjadi pertanyaan Pak ya, dari sekian banyaknya versi hadirnya Injil, hal yang paling mendasar menurut Iqmal ya, yang Iqmal paling percaya kalau Injil itu yang benar-benar versi aslinya, ketika Injil itu dia bilang kalau bakalan ada nabi terakhir dan juga Isa itu dia utusan Allah bukan Yesus. Nah gitu. Mungkin Bapak Pak Ruslan atau Bang Ruslan punya
ini enggak apa ya, artinya kiblat yang emang benar-benar kan kita kan sebagai umat Islam harus mengimani adanya kitab-kitab Allah kan Pak. Dan kitab-kitab Allah pun bukan cuma Al-Quran, dia ada Injil, Taurat, dan Zabur gitu. Nah itu ya dari sekian banyaknya versi mana yang emang menurut Pak Ruslan iya itu yang paling asli gitu, yang paling benar. Untung aja Al-Quran terjaga atas keaslian dan kemurniannya. Terima kasih Pak. Ya, mungkin bisa langsung dijawab, Bang Lukman. Oke, baik. Terima kasih Iqmal. Ini pertanyaan yang butuh riset panjang ya. Saya harus mengakui bahwa saya tidak mempelajari secara full kitab Injil gitu ya. Tapi saya pernah gitu ya belajar, pernah mendengar bahwa Injil itu seringkali direvisi gitu ya, disesuaikan gitu ya. Jadi ada semacam anggapan bahwa untuk menjawab gitu ya keadaan zaman, jadi harus disesuaikan. Artinya memang dari 4 kitab Allah gitu ya yang wajib kita imani, misalnya dari Zabur ya yang diturunkan kepada Nabi Daud dengan bahasa Kibti ya kalau nggak salah. Kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa apa? Ada yang ingat? Taurat bahasa Ibrani ya. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa dengan bahasa Suryani, dan kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Semua itu kebenaran gitu. Kalau kita misalkan melihat itu dalam versi asli gitu ya. Tapi kemudian kan zaman berubah, orang-orangnya berubah gitu ya. Dan tokoh-tokohnya pun berubah. Bahkan untuk kepentingan tertentu kemudian kitab-kitab ini kecuali Al-Quran itu disesuaikan menurut ya kebutuhan yang mereka anggap perlu disesuaikan. Itu. Jadi kalau kita melihat mana yang asli, kita perlu riset ulang. Gitu. Tapi yang paling pasti yang asli yang pertama gitu. Sebelum direvisi seperti itu kan ada perjanjian lama, perjanjian baru dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau versi Injil bagaimana gitu ya? Versi Injil juga benar banyak gitu versinya, ada yang mengatakan bahwa Isa adalah keturunan raja misalnya dari ujungnya nanti Sulaiman ke Daud. Kemudian ada juga yang bilang bahwa ya Isa itu berasal dari Roh Kudus itu. Kan dalam keyakinan Kristen itu kan ada yang disebut dengan Trinitas itu ya. Salah satunya Roh Kudus gitu. Biasanya orang-orang Nasrani itu menganalogikan kayak lilin gitu. Dalam satu lilin itu kan ada 3 fungsi katanya gitu ya. Ada wujudnya, wujud lilin, ada cahayanya, cahaya lilin, ada hangatnya lilin gitu. Jadi 1 di 3, 3 di 1 kurang lebih begitulah ya. Tapi itu sebagai pengetahuan tidak perlu kita imani seperti itu. Tapi sebagai umat Islam, Al-Quran adalah penyempurna gitu ya, pelengkap gitu ya. Jadi kalau kita tanya perlukah kita belajar kitab-kitab lain gitu ya yang 3 itu? Ya selama kita hari ini ya punya Al-Quran sebenarnya sudah tidak perlu lagi. Kenapa begitu? Karena sudah lengkap semua di Al-Quran. Apalagi kalau kita punya keraguan tentang variasi kitab-kitab sebelumnya yang kita lihat banyak perubahan gitu. Jadi untuk meyakinkan ya kita berpandangan ke Al-Quran saja sebagai pegangan gitu. Pun tentang bagaimana melihat
fakta gitu ya. Kalau dalam sejarah itu kan ada fakta, ada makna begitu ya. Sekali kita harus mengejar fakta itu gitu ya, untuk kebenaran. Sekali kita juga harus melihat makna. Maksudnya begini, kalau kita full melihat fakta gitu ya, sepertinya dongeng si kancil nggak perlu lagi diceritakan gitu. Karena itu faktanya sepertinya nggak benar. Masa iya kancil misalnya lompatin buaya gitu ya kayak tangga. Atau kura-kura balap lawan kelinci menang dan seterusnya. Pada sisi itu kita harus melihatnya ke makna. Apa pesannya seperti itu. Nah, dalam sejarah fakta dan makna itu harus beriringan. Gak boleh kita bercerita bohong misalnya. Tapi faktanya apa? Datanya bagaimana? Kemudian baru kita bicara tentang pelajarannya, hikmahnya, maknanya seperti itu. Jadi kalau saya berpegang bahwa yang di surat Maryam, surat Al-Imran gitu ya, bahkan di Al-Maidah juga ada, itu saling berkaitan, saling menguatkan seperti itu. Bahwa Jibril datang gitu ya, memberikan kabar, Maryam kamu akan diberikan anak gitu ya. Tidak melalui perantara laki-laki atau manusia. Tapi anak ini kamu jaga, kamu rawat, dia kelak akan menjadi orang besar. Bahkan mujizat Nabi Isa kan bisa bicara ya ketika bayi. Atau dulu pernah Bang Tamul ya bicara tentang Nabi Isa. Ada yang nanya kan, apa yang membuat orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa itu Tuhan? Mujizat apa sih gitu yang dia dapati dari Allah gitu. Salah satunya Isa bisa menghidupkan orang mati gitu ya. Jadi orang mati itu kira-kira sudah 70 tahunan dia meninggal. Ketika dibangkitkan dia nanya apakah ini sudah di alam yang lain gitu ya. Karena dia selama ini menunggu kiamat ya. Menunggu dibangunkan lah dari alam kubur. Karena basic kata Nabi Isa enggak, dia hanya diminta bercerita. Jadi 70 tahun itu untuk menebus ya. Dia orang yang dihidupkan itu dia punya dosa mengambil kayak potongan kayu ya untuk kayak melepaskan sisa makanan di giginya. Dan hukumannya selama itu gitu ya. Bayangin. Ngambil potongan kayu untuk menghilangkan makanan yang nyelip di giginya itu hukumannya sekitar 70 tahun gitu. Gimana kita dosa-dosa kita yang banyak. Jadi hikmahnya adalah Isa ingin memberikan gambaran kebenaran itu melalui orang yang dia hidupkan tadi. Jadi kembali ke pertanyaan Iqmal, ini juga menjadi tugas saya untuk mencari lebih dalam bagaimana Isa dalam versi Injil gitu ya. Dan kemudian Injil mana yang paling tepat. Kemudian saya coba tutupi dengan bahwa cukup Al-Quran yang kita imani gitu ya, yang kita pelajari hari ini. Kenapa begitu? Karena dengan belajar Al-Quran, kita juga sedang belajar Injil, belajar Taurat, belajar Zabur sekaligus gitu. Kenapa begitu? Karena Al-Quran sebagai penyempurna seperti itu. Saya nggak mau mengklaim misalnya Injil ini salah, Injil itu benar dan seterusnya gitu. Ini perlu riset yang panjang karena data-data suhub-suhub ya lembaran-lembaran kitab itu juga yang asli tentu kita akan bingung mencarinya di mana. Itu Iqmal. Baik, terima kasih Pak Ruslan atas pemahamannya. Baik, mungkin dilanjut ya Bang. Ada yang raisen kembali atas nama Bang Barci, mungkin boleh dinyalakan tentang suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas bolehnya saya berbicara. Jadi
tadi ada pertanyaan, saya menanggapi saja tentang Kakanda ya. Nah, Kakanda Iqmal ini yang tampan dan pemberani ini ya. Saya pikir bakal bertanya soal tentang wanita gitu ya, karena kan di sini diceritakan tentang Maryam ya. Maryam yang mental health-nya itu diserang ya. Nah, karena mengandung Nabi Isa yang tanpa ayah. Nah, itu mental health-nya diserang. Saya pikir pertanyaannya akan seperti apakah akan ada kejadian seperti Maryam, betul ya? Apakah akan ada kejadian seperti Maryam pada kehidupan milenial ini? Nah, saya pikir mungkin pertanyaannya begitu, tapi ini di luar pikri ya, di luar pikri dan di luar prediksi BMKG ternyata pertanyaannya ya. Jadi Kang Kanda Iqmal ya, kalau misalkan mempertanyakan soal kitab, saya rasa harus memiliki tingkat keimanan yang cukup tinggi ya, karena itu akan berhubungan dengan perbandingan agama. Seperti yang Kakanda Ruslan bilang bahwa percayalah Al-Quran itu adalah penyempurna ya. Khawatir kalau Kakanda Iqmal menjelajahi kitab-kitab yang seperti Injil itu takut beda server ya. Nah, imannya kurang nanti tiba-tiba Enggak. nah, gitu ya. Jadi khawatir saja ya. Jadi saya pikir ini berhubungan dengan wanita. Ya. Jadi harusnya ini semangat ini antara yang laki-laki dan perempuan itu semangat ya. Karena berhubungan dengan kisah wanita hebat yang mental health-nya diserang, tapi dia tetap istiqomah ya, tetap beriman kepada Allah dan hingga melahirkan Nabi Isa seperti itu. Jadi menurut saya ini suatu kisah yang menarik ya. Apakah ada di kehidupan milenial ini yang kisahnya seperti Maryam gitu? Jadi saya pikir tidak ada ya. Jadi wanita-wanita di kehidupan milenial ini, kalaupun ada yang tiba-tiba seperti itu, ayahnya harus dicari ya, diburu polisi biasanya. Jadi tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Jadi hikmahnya memang hidup di dunia ini tuh harus kita tuh harus diuji mental health-nya ya, terutama bagi apa nih, kakanda-kakanda yang cantik ya. Nah, bagi kakanda-kakanda yang cantik ini ya. Jadi selain menjadi wanita yang solihah, juga harus menjadi wanita yang solihot ya, bagi para suaminya ya, bukan para untuk lelaki liar ya, tapi bagi para suaminya ya. Dan laki-laki juga harus apa namanya, memiliki kekuatan untuk nusuk ya. Jadi laki-laki yang mendapatkan wanita cantik itu bukan tampan ya, tapi yang berani mengatakan saya suka sama kamu, nah gitu ya. Terus didalami gitu ya. Jadi harusnya Kakanda Iqmal ini bertanya tentang bagaimana saya bisa mencari wanita yang mental health-nya seperti Maryam. Nah, kalau ada saya nikahi, gitu ya. Harusnya begitu ya. Tapi tidak masalah, ini kan hanya tanggapan saja ya. Jadi Kakanda Iqmal ini jangan terlalu berpikir untuk serius banget ya, jangan ya. Agak belok dikit ya. Jadi kan Kakanda Iqmal ini masih single toh. Nah, kalau masih single masih banyak pilihan ya. Masih banyak kakanda-kakanda yang cantik di sini yang siap mungkin menerima Kakanda Iqmal di kemudian hari. Kemudian hari. Jadi menurut saya kalau konteks pertanyaannya agak serius, jangan terlalu serius ya. Agak sedikit kita hikmahnya aja ambil ya terhadap kehidupan kisah-kisah Maryam seperti itu ya. Kisah-kisah hebat wanita yang mental health-nya diserang ya, tapi dia tetap istiqomah ya. Karena penyakit milenial sekarang itu mental health-nya agak sedikit, kalau tergores sedikit, itu lukanya lama ya, tidak bisa terobati ya. Jadi kalau kakanda-kakanda yang cantik ini, kalau hatinya tersakiti, tergores, jadi itu lukanya akan lama ya, dan menimbulkan trauma ya. Gitu. Jadi menurut saya ini suatu hikmah yang luar biasa, bagaimana kehidupan Maryam itu pada saat zaman dulu, itu kan zaman jahat ya itu ya. Kalau julidnya luar biasa daripada tetangga itu ya. Julidnya luar biasa itu daripada tetangga. Jadi bagaimana kita mengambil hikmah, bagaimana cara dia mengelola kontrol emosi ya, kontrol emosi
dalam menanggapi omongan-omongan dari lingkungan sekitar yang menganggap bahwa Maryam ini adalah wanita hina gitu. Padahal sebenarnya tidak ya. Dia memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi wanita yang hebat. Karena Allah menguji umatnya, pasti umatnya itu akan bisa menghadapinya seperti itu. Terima kasih, itu tanggapan saja ya. Jadi jangan terlalu serius pertanyaannya. Jadi agak sedikit belok dikit tapi dapat gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Barki ya tadi tanggapannya. Cuman kalau saya biasanya Bang, kalau saya biasanya belajar soal sejarah, kebetulan Pak Ruslan dia dosen sejarah, beliau dosen sejarah. Kadang ada pertanyaan yang emang orang-orang tadi di luar perkiraan dan dugaan BMKG ya, yang itu emang harus dipertanyakan itu ya, menurut saya sebenarnya. Dan juga mungkin kalau teman-teman di sini juga sebenarnya bisa mempertanyakan hal apapun yang teman-teman rasa ingin tanyakan gitu. Ya keresahan itu kan nanti bakal nimbulin pertanyaan-pertanyaan itu. Ya kalau misalkan nanti di Injil itu dia dijelasin emang ada gitu kan. Yang semurni-murninya Quran masih banyak orang yang belum ngimanin adanya Quran itu dia asli, dan masih banyak orang-orang yang belum rasa cinta sama Quran gitu. Padahal Quran sebagai penyempurna tadi apa kata Pak Rus. Nah, mengenai seseorang laki-laki yang suka sama perempuan, ya tadi dijelaskan kalau misalkan dia orang yang berani ngungkapin. Nah, saya pikir laki-laki itu dia dikatakan berani menyukai seseorang itu bukan orang yang ngomong ke dianya langsung, tapi langsung datang ke rumahnya gitu. Saya pikir itu, cuman dapat pemahaman dari Bang Barki bahwasanya orang yang berani itu mengutarakan cintanya, mengutarakan perasaannya, bukan malah dia langsung ngambil nanti dari jalan yang halal gitu. Mungkin dari itu sih saya Bang. Jadi mohon maaf juga Pak Ruslan mengenai pertanyaan yang emang aneh, cuman menurut saya keresahan dari saya itu yang harus saya pertanyakan Pak Ruslan. Terima kasih juga Bang Barki. Semoga nanti saya ada pertanyaan-pertanyaan nggak nyimpang, dan juga insya Allah saya nggak bakalan log out gitu dari Islam. Semoga iman Islamnya selalu kuat. Iya, takutnya kan pengen ada keinginan buat belajar Injil gitu, ada keinginan buat pelajarin Injil, karena ada keresahan ini, insya Allah semoga gak bakalan log out, log in terus. Itu Bang Wargi dan Pak Ruslan, terima kasih. Enggak ya. Coba saya tanggapi istri ya. Iya, silakan. Terima kasih Bang Barki sudah menambahkan ya. Bang Barki ini angkatan saya Iqmal. Ada Bang Barki, Bang Isan, Bang Labi itu angkatan saya. Bang Isan fisika, Bang Labi Baik, biologi, Bang matematika gitu. Tapi kalau saya enggak masalah sih apapun pertanyaannya, karena memang pertanyaan itu yang nanti akan mengundang pengetahuan ya. Kalau kita tidak bertanya, kesempatan pengetahuan datang itu akan hilang. Kayak kan dalam filsafat itu kuncinya bertanya. Tapi harus berani juga kemudian kita mencari gitu ya. Nah, kita sama-sama nih mencari gitu ya. Memang yang saya temukan demikian. Rata-rata memang ada dua versi gitu. Versi bahwa Isa itu keturunan raja gitu ya. Kalau Daud kan terkena raja ya pada masa itu. Yusuf dan seterusnya. Kemudian
versi satu lagi ya Isa itu dari Roh Kudus itu gitu. Seperti yang dikatakan oleh versinya Matius atau Lukas seperti itu. Tapi nanti kita coba cari lebih dalam lagi ya seperti apa. Karena memang supaya asik ya multi versi seperti itu. Pun yang lain ya nggak apa-apa, teman-teman mau bertanya silahkan. Nanti kita bisa diskusi. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, saya akan jadikan PR gitu. Kalau saya bisa jawab, itu kan nanti kita bisa lebih dalam menggalinya seperti itu. Pun tadi yang dikatakan oleh Bang Barki itu semacam nasihat gitu ya, wanti-wanti. Gitu. Jangan sampai nanti salah server dan seterusnya katanya. Memang harus ada backingan yang kuat. Jadi nanti Iqmal kalau nemuin yang rancu-rancu, yang meragukan dan seterusnya kita bisa diskusi lebih dalam. Itu Kak Isti. Siap. Terima kasih Pak Ruslan ya. Terima kasih Bang Barki. Siap. Baik, mungkin adakah lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dari Abang, Kakak, dan teman-teman? Boleh Iya, silakan Bang. dengaran nggak suara saya? Jelas Bang Isa. Ya, terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, narasumber, dan teman-teman yang lain. Ada Bang Barki juga ya, dan teman-teman yang tadi menanggapi tema yang kita bahas pada hari ini. Nah, kalau secara umum apa yang disampaikan oleh Bang Ruslan berkaitan dengan tema ya tentang ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam gitu ya, di Maryam. Saya pikir kita sudah dapat kerangkanya gitu ya tentang kisah-kisah dan sejarah perjuangan daripada ibunda Siti Maryam, salah satu wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan juga namanya di dalam Al-Qur'an. Tapi mungkin saya ingin ini saja begitu ya. Juga masih berkaitan dengan yang ditanyakan Iqmal begitu. Nah, tapi poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ya dalam ruangan diskusi ya, diskusi ruangan keilmuan begitu, sebenarnya selalu terbuka saja untuk mempertanyakan apapun itu. Nah, tapi kemudian ada ruang-ruang tersendiri begitu ya, yang akan mengatur bagaimana kemudian kita menggali tentang suatu ilmu, sesuatu sesuatu ilmu yang sifatnya ilmu yang tetap begitu ya, sebagaimana wahyu ataupun misalkan kitab suci begitu, atau sifatnya ilmu-ilmu yang umum kita pelajari ya, sains dan lain sebagainya. Nah, kedua bagian ilmu itu punya kerangka yang yang berbeda dalam dalam menyikapinya begitu, atau bahkan mengembangkan ilmu itu. Nah, kalau dalam filsafat Islam itu kan mungkin kalaupun bahasa filsafat itu bukan lahir daripada ini ya, tradisi keislaman secara konsep begitu, tapi kemudian kalau dikatakan sebagai filsafat itu adalah bagian daripada usaha kita untuk mencari kebenaran tentang kebijaksanaan dan lain sebagainya, ya katakanlah boleh saja kita pakai. Ada tiga bagian yang umum dikenal begitu dalam proses kita mencari kebenaran. Ada yang yang didasarkan kepada wahyu ya, landasan daripada Tuhan begitu ya. Itu adalah satu dasar kebenaran yang biasanya bersifat tetap dan doktrinasi. Artinya ketetapannya mutlak begitu. Walaupun mungkin ada hal-hal yang kita anggap enggak sesuai dengan kebenaran ataupun fakta ilmiah. Begitu. Nah, tapi sejauh ini kalau kita berpatokan kepada nilai-nilai keislaman begitu ya, maka hampir sejauh ini tidak ada yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai daripada Al-Quran itu, fakta sains ataupun ilmu-ilmu yang baru berkembang sekarang. Nah, yang pertama tadi ini tentang wahyu ya, kita mendapatkan kebenaran itu.
dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari kitab-kitab yang diturunkan tadi, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tentu dalam versi yang apa ya, yang asli begitu ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya bayani gitu ya, bayani. Kemudian ada yang kedua, burhani begitu ya. Dalam tingkatan burhani ini, bahwa kita mencari kebenaran itu didasarkan kepada ilmu pengetahuan gitu ya, akal pikiran dengan rasionalisasi, dengan rasional gitu, yang logis, yang masuk akal, ataupun secara empirik. Nah, pada tahap kedua ini ada ruang untuk lebih banyak ruang untuk mengeksplor kebenaran-kebenaran yang kita cari itu. Kalau dalam kalau dalam metode ilmiah itu atau kebenaran ilmiah itu kan ada ada dua pendekatan dalam mencari kebenaran itu. Ada yang secara tradisional ataupun yang secara modern, yang sistematis sebagaimana yang kita pakai atau kita umum pelajari dalam lingkungan kampus itu. Atau kemudian yang ketiga ya, tadi yang pertama bayani, burhani dengan ilmu pengetahuan, dengan rasional, dengan secara empirik dan seterusnya, dengan eksperimen, dan kemudian secara irfani berdasarkan hati nurani gitu ya, berdasarkan nilai-nilai kejiwaan, psikologi dan seterusnya. Ini justru awalnya mungkin terlihat abstrak begitu, tapi kemudian banyak dikaji dan dipelajari bahwa pendekatan mencari kebenaran itu kadang-kadang bisa dipakai lewat cara yang ketiga itu, yang cara irfani ini, berdasarkan hati nurani dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke konteks yang tadi. Ya. Nah, sayangnya mungkin ya kalau ditanya tentang bagaimana pandangan Injil dan lain sebagainya gitu ya, terkait dengan Nabi Isa, nggak ada ahlinya ternyata begitu ya. Tapi kita hanya dalam ruangan ini ya, kita hanya atau saya hanya ingin ini saja begitu, mencoba mengkonfirmasi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Raja Najasyi begitu ketika beliau menanyakan tentang pendapat atau bagaimana ajaran Islam tentang Nabi Isa itu. Ini mungkin jawaban secara nggak langsung begitu ya dari kitab yang diyakini oleh Raja Najasyi ketika hijrah yang pertama pada waktu itu kan. Kalau kita mengikuti kemarin kajian tentang Nabi Muhammad SAW ketika hijrah yang pertama ke Habasyah itu, maka kita akan lebih kurang paham begitu jawaban daripada Ja'far bin Abi Thalib itu adalah bagian daripada ada kesamaan antara pandangan Islam dengan pandangan Injil gitu ya, yang masih murni begitu tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, apa jawaban daripada Ja'far bin Abi Thalib berkaitan dengan pertanyaan raja itu tentang Raja Najasyi itu tentang Nabi Isa? Maka dijawab oleh Ja'far adalah bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, kemudian rohnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, perawan suci. Itu kan yang disampaikan. Lalu kemudian itu dibenarkan oleh Raja Najasyi dengan mengangkat sebuah potongan ranting begitu ya dari tanah. Lalu beliau berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan, seperti potongan dahan ini. Artinya ini mungkin tidak secara spesifik menjelaskan apa yang ada di dalam Injil yang versi yang asli itu begitu. Karena mungkin sekarang akan banyak sekali pertentangan, perbedaan gitu. Orang meyakini bahwa ya perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah bagian daripada Injil yang asli kan begitu bagi yang mengimani. Tetapi kita melihat saja dalam konteks kemurnian yang kondisi yang disampaikan oleh Raja Najasyi pada waktu itu, yang imannya tentang Isa ini masih murni begitu, belum banyak campur dengan pembuatan perjanjian baru, perjanjian lama dan seterusnya yang seperti saat ini. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan kisah Maryam ini gitu ya. Sebenarnya hikmah yang paling utama yang kita dapatkan adalah berkaitan dengan kekuatan akidah gitu ya. Ini penting untuk kita semua, termasuk juga sebagian tadi sudah disinggung bahwa yang bisa kita pelajari dari kisahnya kisahnya Siti Maryam ini adalah bagaimana keteguhan gitu, seorang ibu, seorang perempuan terhadap janji, terhadap
wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan yang dihadapinya. Nah, lagi-lagi ya kita akan melihat realitas ataupun kondisi kita saat ini begitu ya, akan sangat berbeda mungkin jika seandainya kita itu bahkan ya mungkin seandainya begitu ya, kita yang diuji saja dengan hal yang sifatnya sederhana atau mungkin yang jauh sekali dari cobaan-cobaan orang-orang soleh, orang-orang yang mulia lebih dahulu gitu ya. Maka kita cenderung ya sudah putus asa, kemudian sudah memaki Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa saya dapat ujian yang berat sekali? Kenapa ujian seperti ini itu dan seterusnya. Nah, ini jadi standar bagi kita begitu ya, yang kita usahakan bagaimana kemudian kita berusaha untuk berusaha untuk selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atas keikhlasan kita menerima ketetapan. Tapi tentu saja selama itu kemudian bisa kita usahakan, bisa kita ikhtiarkan gitu, untuk merubah suatu nasib, suatu keadaan itu, tentu itu juga menjadi bagian daripada kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Terima kasih kalau panjang. Terima kasih Bang Ihsan atas pemahamannya. Terima kasih banyak Bang. Oke, mungkin dari Bang Ruslan ada tanggapan? Tanggapan saya terima kasih Bang Ihsan sudah membantu ya. Menambahkan ini juga bagi teman-teman akan bagi yang sudah tahu menjadi momen untuk review ya, memorizing gitu. Bagi yang baru tahu ini menjadi ilmu bagi kita semua. Tadi konfirmasi dari Raja Najasyi ya, di Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia teman-teman, yang di Afrika itu. Hijrah pertama sebelum kemudian nanti hijrah ke tempat-tempat lain ya, khususnya Madinah seperti itu. Jadi konfirmasinya demikian teman-teman. Tentu nanti kita perlu waktu yang lebih panjang lagi untuk menggali ya. Dan nanti memang masuk ke kajian perbandingan agama dan seterusnya. Tapi kurang lebih yang umum tuh tadi dua itu versi. Jadi ada versi yang memang sejalan dengan Al-Quran, ada juga versi yang tadi yang kedua yang dikatakan bahwa ya itu dari Roh Kudus itu. Tapi wallahu a'lam bishawab gitu. Mungkin Kak Isti sekaligus saya tutup ya. Iya, Bagaimana? Bang. Sebagai closing statement, terima kasih pada semua yang hadir ya, khususnya yang menyimak apalagi menanggapi. Saya pribadi senang sekali. Kemudian mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang selalu haus dan lapar untuk belajar ya, mencari ilmu. Jadi memang ini forum mewah sebenarnya dan hanya orang-orang yang istimewa sebenarnya yang menikmati proses ini gitu. Karena memang nggak semua belajar itu menyenangkan. Kita harus berperang dengan rasa kantuk dan seterusnya, rasa malas dan lain-lain seperti itu. Sebagai penutup, ayo kita berlomba-lomba untuk melawan diri kita supaya tidak tidur setelah salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ruslan sekali lagi. Bang Ihsan, Bang Barki, terima kasih. Iqmal ambil buku di kontrakan saya. Kenapa Pak? Ambil buku di kontrakan saya. Ambil buku di kontrakan saya oleh Oke, hari ini Pak. bebas. Butuh ini Pak, Fatimah sama Al-Fatih kalau ada. Ya nanti cari-cari. Oke, saya serahkan ke Kak Isti, mau Kak Isti. Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Bang Ruslan selaku materi serta para peserta yang sudah hadir mengikuti pengajian rutin Ramadan dari awal hingga akhir diskusi ini. Serta terima kasih atas perhatian dan juga antusiasmenya dalam bertanya serta menanggapi. Ya, semoga pengajian rutin Ramadan ini
mendatangkan manfaat bagi kita semua di kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillah. Saya Ibu Ramdhani selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkata bila sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.